Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Diah Kristiawati dari Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Survey of English Literature dengan kode mata kuliah ING 6114. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester genap bagi mahasiswa program studi sastra Inggris semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah Survey of English Literature adalah mata kuliah ini mengkaji karya-karya utama, pengarang dan gerakan sastra yang telah membentuk landscape sastra Inggris. Mahasiswa akan menganalisis tema, perkembangan gaya, dan konteks historis teks-teks utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sastra Inggris mencerminkan dan mempengaruhi isu-isu budaya, sosial, dan juga politik. Mata kuliah ini menekankan pembacaan kritis, diskusi, dan interpretasi berbagai suara dan genre dalam sastra Inggris. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Survey of English Literature adalah CPL 1. Memiliki sikap yang komunikatif, kritis, etis, apresiatif, partisipatif, dan toleran terhadap keberagaman. CPL 2. Mampu menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris yang ditandai dengan pencapaian yang setara dengan minimum CEFR level C1. CPL 3. Mampu menganalisis beragam bentuk wacana dari perspektif sastra budaya dan linguistik. CPL 4. Mampu menciptakan karya kreatif dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Survey of English Literature adalah 1. Mahasiswa menerapkan teori kritis dan kerangka kerja sastra untuk menganalisis dan menafsirkan teks sastra Inggris, memperkaya kemampuan mereka untuk mengkritik sastra dari berbagai perspektif. Selanjutnya, mahasiswa membedakan antara gerakan sastra utama dan karakteristiknya pada periode sastra Inggris kuno sampai awal abad ke-20. CPMK berikutnya, mahasiswa mengevaluasi dan menganalisis dampak signifikan karya sastra dan penulis utama Inggris, serta menilai kontribusi dan pengaruhnya terhadap sastra dan masyarakat kontemporer. CPMK berikutnya, mahasiswa menghasilkan tulisan analitis atau konten yang diteliti dengan baik dan disusun secara cermat yang menunjukkan kemampuan mereka untuk terlibat secara kritis dengan literatur Inggris, mengintegrasikan sumber-sumber ilmiah, dan mengartikulasikan wawasan mereka secara efektif. Sedangkan sub-CPMK pada mata kuliah Survey of English Literature adalah 1. Mahasiswa menerapkan teori sastra seperti strukturalisme, feminisme, psikoanalisis, dan modernisme untuk menganalisis dan menafsirkan teks sastra Inggris dari berbagai periode dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis. Sub-CPMK berikutnya, mahasiswa membedakan ciri-ciri utama gerakan sastra mulai dari Inggris kuno, pertengahan, Renaissance, pencerahan, romantisme, Victorian, hingga awal modernisme, berdasarkan tema, bentuk, bahasa, dan konteks sejarahnya. Sub-CPMK berikutnya, mahasiswa mengevaluasi kontribusi penulis utama seperti Chaucer, Shakespeare, Austen, Dickens, dan Woolf terhadap perkembangan sastra Inggris dan menganalisis pengaruh sosial budaya dan ideologis dari karya-karya mereka terhadap masyarakat masa kini. Sub-CPMK berikutnya, mahasiswa memproduksi tulisan atau konten analitis berbasis riset yang menunjukkan pemahaman kritis terhadap teks sastra Inggris dengan struktur argumentatif yang jelas, penggunaan teori yang tepat, dan integrasi sumber ilmiah secara efektif. Buku ajar utama yang saya gunakan ada 3, yaitu dari Samekto yang berjudul Ikhtisar Sejarah Kesusastraan Inggris, juga dari karangan Perrin and Lawrence yang berjudul Literature, Structure, Sound, and Sense. Kemudian saya juga menggunakan dari karangan Barnett, Sylvian, and Jane yang berjudul A Short Guide to Writing About Literature. Untuk sumber pendukung lainnya, saya menggunakan buku karangan Suharno yang berjudul Introduction to English Literature, Periode Inggris Kuno Old English dan Pertengahan Middle English dari Universitas Terbuka.
Selain itu, saya juga menggunakan penelitian saya yang berjudul British and Indian Cultural Acculturation Study of Literary Anthropology in White Wiggles Novel, karangan William Dalrymple yang dipubliskan di International Journal of Science and Society. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah contextual instruction yang berbasis student-centered learning, yaitu mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara menggali pengetahuan dan meningkatkan keaktifan mahasiswa di kelas dengan satu, memberikan topik yang dibahas yang mendorong pengetahuan dan sikap kritis dari mahasiswa. Kemudian, membagi kelas menjadi kelompok serta membahas isu yang terkait dan kemudian dipresentasikan di kelas. Selain diskusi dalam kelas, baik luring ataupun daring, pada mata kuliah ini saya menggunakan Zoom dan LMS, serta menggunakan WhatsApp Group dalam memfasilitasi mahasiswa sebagai sarana berkomunikasi. Materi pembelajaran dalam satu semester adalah, pertama, The Root of English Literature dari periode Old to Middle English, yang mengeksplorasi dasar-dasar linguistik, budaya, dan sastra Inggris dari era Anglo-Saxon hingga abad pertengahan, dengan tokoh-tokoh penulis seperti Chapman, penyair Beowulf, Chaucer, dan juga William Blake. Mahasiswa juga akan mempelajari masa Renaissance dan Enlightenment literature pada periode Elizabeth, Puritan, Restorasi, Augustus, dan juga karya William Shakespeare yang mengkaji masa kejayaan sastra dari zaman Renaissance hingga pencerahan melalui karya-karya William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, dan Jonathan Swift yang fokus pada tema akal budi, keteraturan, dan ekspresi dramatis. Mahasiswa juga akan mempelajari masa romantisme dan Victorian literature yang mengkaji karya Charles Dickens dan Jane Austen yang menganalisis pergeseran dari idealisme emosional khas romantisme ke realisme sosial khas era Victoria melalui penyair dan penulis besar seperti William Wordsworth, Samuel Taylor, John Keats, Lord Byron, Alfred Tennyson, Charles Dickens, dan Jane Austen. Mahasiswa juga akan mempelajari Early Modern Beginnings yang memperkenalkan sastra awal abad ke-20 yang melepaskan diri dari tradisi lama dan mengeksplorasi eksperimentasi modernisme dalam bentuk dan tema melalui penulis seperti Virginia Woolf, James Joyce, T.S. Eliot, dan D.H. Lawrence. Sedangkan untuk penilaian berdasarkan beberapa komponen diantaranya adalah metode penilaian dan komponen penilaian sebanyak kuis 5%, tugas individu sebanyak 10%, tugas kelompok 15%, presentasi kelompok 10%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Demikian pemaparan yang disampaikan. Berikut adalah video pengajaran saya yang diambil dari pertemuan ke-11, yaitu mengenai periode Victoria, kesusastraan Inggris, yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah Survey of English Literature. Terima kasih, selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. Good morning. Ya, jadi hari ini kita sudah sampai di mata kuliah Survey of English Literature di unit 13, dan di hari ini kita akan bahas mengenai periode kesusastraan Inggris di masa periode Victoria. Oke, kalau di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai periode romantisme, nanti kita akan berdiskusi mengenai perkembangan sastra Inggris di periode Victoria. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ya. And the agenda of our lesson today is what is Victoria period? And general characteristic of the literature. We also discuss about prose, poem, play, and we will make the conclusion of our lesson today. Ya, oke, teman-teman. What is Victorian period? Apa sih periode Victoria? Bagaimana perkembangan karya sastra yang ada di periode Victoria ini? Jadi kita akan membicarakan banyak hal, yaitu bagaimana perkembangan. Pertama, kalau kalian tahu ya, bicara karya sastra itu tidak hanya sekedar misalnya prosa saja, tapi ada apa aja? Prosa, kemudian apa saja? Puisi dan
drama. Oke ya, jadi kita akan membahas selain prosa, puisi, dan drama juga latar belakang sosial yang ada pada periode Victoria ini. Oke. Nah, kita bicara mengenai latar belakang sosial yang ada di periode Victoria, teman-teman ya. Satu, periode ini disebut periode Victoria karena latar belakang sosial yang terjadi di periode ini saat memerintahnya Ratu Victoria di Inggris pada tahun 1837 sampai sekitar 22 Januari 1901. Nah, periode Victoria ini disebut dengan periode panjang perdamaian. Ya, kenapa? Karena terjadi kemakmuran dan kejayaan Britania di kancah internasional dan juga rasa percaya diri yang tinggi di masyarakat Inggris saat itu dan naiknya rasa nasionalisme masyarakat Inggris pada periode tersebut. Nah, salah satu faktor yang ada di periode Victoria ini yang karena mengalami kemajuan pesat ya, karena dibilangkan bahwa kalau di kancah internasional kejayaan Britania itu semakin tinggi, ya kan? Kemudian adanya kemakmuran dan sebagainya itu karena adanya revolusi industri. Ya, kita sering mendengar revolusi industri, revolusi industri. Revolusi industri itu terjadi pertama kali di Inggris, teman-teman, ya, di negara Inggris. Oke, saya ingin bertanya ya ke kalian ya. Apakah peristiwa yang menandai lahirnya revolusi industri di Inggris? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, raise your hand please. Oke. Ditaruh di sini kali. Pegang aja. Jadi tanda yang tanda yang terlihat pada zaman revolusi industri itu, pada periode itu adanya perubahan yang ditandai oleh penggunaan mesin uap dan juga mesin tenun atau perkembangan yang pesat dalam bidang tersebut, di mana mesin-mesin itu telah menggantikan pekerjaan dari sumber daya manusia pada revolusi industri. Oke, baik sekali ya. Jadi revolusi industri itu terjadi ya ditandai dengan penemuan apa, teman-teman? Mesin uap. Ya, mesin uap ini menggerakkan dinamo yang menghasilkan listrik ya. Kurang lebihnya seperti itu, dan listrik ini digunakan untuk menggerakkan mesin. Ya, mesin apa? Mesin yang ada di pabrik ya. Yang tadinya mesin-mesin itu digerakkan oleh tenaga manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin tersebut. Nah, ini revolusi industri di Inggris ini salah satu latar belakang sosial yang ada di periode Victoria. Oke, nah kita masuk ke ciri-ciri umum karya sastranya, teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai latar belakang sosial yang terjadi di periode Victoria, kita akan melihat dari sisi kesusastraannya ya. Ciri-ciri umum karya sastra yang ada di periode Victoria. Nah, ini ciri umum kesusastraan periode Victoria adalah prosa. Ya, ini prosa, tahu ya prosa ya? Oke. Nah, banyak sajak-sajak yang bermutu dihasilkan pada periode ini. Ya, prosa ini sangat berkembang pesat, teman-teman ya. Ditandai juga dengan banyaknya munculan terbitan berkala. Ya, seperti koran, ya kan, semacam koran seperti itu, kemudian ada majalah, tabloid dan sebagainya ya. Kalau sekarang mungkin dibilangnya itu tabloid atau terbitan-terbitan berkala. Nah, kemudian prosa dan puisinya ini diciptakan menjadi suatu tujuan untuk meningkatkan moral masyarakat, ya. Dan novel di periode ini tidak saja menggambarkan hidup ya sebagaimana adanya, tapi juga teman-teman mengetengahkan bagaimana hidup itu seharusnya. Jadi karya sastra khususnya prosa, dan kita bicara novel ya, itu diciptakan untuk suatu tujuan ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tapi tidak hanya menggambarkan hidup sebagaimana adanya saja, tetapi juga mengetengahkan bagaimana hidup itu harus berjalan ya. Nah, kemudian kita bicara lanjut lagi. Nah, ini prosa
kita bicara di periode Victoria ini prosa itu sangat berkembang dengan pesat. Nah, ada prosa, kita bicara novel-novel masalah atau problem novel. Ya. Kita di minggu lalu sudah sedikit membahas mengenai novel-novel masalah ini, teman-teman. Atau disebut sebagai novel didaktik. Ya kan? Nah, masih ingat tidak? Novel didaktik itu novel yang bagaimana? Oke, ya Clinton. Oke, novel deduktif ya setahu aku adalah novel yang menonjolkan nilai-nilai moral tentang kebaikan dan kejahatan. Di mana di cerita tersebut dia menggambarkan karakter-karakter di cerita tersebut gitu loh. Jadi novel-novel itu bertujuan untuk menonjolkan hal-hal nilai-nilai moral. Gitu. Oke, baik ya. Jadi betul sekali ya, novel didaktik adalah novel yang apa teman-teman? Mengajarkan nilai moral. Ya kan sudah dibahas sebelumnya bahwa novel didaktik atau disebut dengan novel masalah. Nah, di periode Victoria ini ada satu sastrawan Inggris yang paling produktif dan paling terkenal, yaitu Charles Dickens. Iya, Charles Dickens. Charles Dickens ini adalah pengarang novel atau sastrawan yang hidup di periode sastra Inggris yang sangat produktif di era ini dan banyak menghasilkan novel-novel didaktik. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah membaca novelnya atau mungkin menonton film yang dari novel yang difilmkan ya, karya-karya Charles Dickens ini sudah banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini kita akan membicarakan novel-novel masalah atau problem novel dan Charles Dickens. Nanti ada kaitannya dengan bahan diskusi pada periode Victoria ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan puisi? Ya, puisi yang ada di periode Victoria ini teman-teman ya. Puisi, ciri-ciri khusus yang ada di puisi pada periode Victoria, surutnya liris dan spontanitas seperti yang terdapat pada zaman romantisme. Ya, kemudian puisi ini mengarah pada penetapan standar-standar baik bentuk maupun isi. Kemudian puritanisme yang dikenal sebagai Victorianism. Ya, jadi kemudian puisi ini ya teman-teman ya, itu memperoleh kemajuan ya dalam apa? Dalam teknik penulisan puisi. Kenapa? Masalah-masalah sosial, ilmiah dan keagamaan itu menjadi subjek puisi atau tema puisi pada periode Victoria. Ya. Dan kemudian kalau di prosa di periode Victoria itu ada sastrawan yang sangat produktif di periode tersebut adalah siapa tadi? Charles Dickens. Ya. Nah, kalau pengarang puisi atau pencipta puisi pada periode Victoria ada siapa situ? Ya, Alfred Lord Tennyson dan Robert Browning. Ya, nah ini kita akan membahasnya nanti ya. Jadi Alfred Lord Tennyson, Robert Browning ya itu banyak menghasilkan puisi-puisi pada periode Victoria. Puisi-puisinya itu kan bertemakan masalah sosial, ilmiah dan juga keagamaan. Nah, untuk penulisan puisi pada periode Victoria itu berbeda teman-teman dengan periode romantisme. Kalau di periode romantisme tema-tema puisinya itu cenderung lebih spontan ya, tema-temanya lebih bebas ya kan dan sebagainya itu, tapi terjadi perubahan pada periode Victoria ini. Ya, ada istilahnya pakem-pakem pada teknik penulisan puisi atau biasa disebut dengan Victorianism ya, atau gaya penulisan style puisi itu berbeda dari zaman sebelumnya dan di zaman periode Victoria ini. Oke, selanjutnya apa? Nah, drama. Kita tadi sudah berbicara mengenai prosa, puisi dan drama. Bagaimana perkembangan drama di periode ini? Ya. Kalau kalian masih ingat periode drama atau drama mengalami puncak kejayaannya itu di periode apa? Masih ingat? Periode Elizabeth. Betul sekali periode Elizabeth. Karena apa?
periode Elizabeth itu drama sangat berkembang dengan pesat. Karena ada sastrawan besar yang hidup di periode Elizabeth yaitu William Shakespeare ya. Nah, di drama pada periode ini, karya sastra drama pada periode Victoria itu mengalami sedikit kemunduran teman-teman ya. Sedikit kemunduran, tapi ya sekitar tahun 1860-an terjadi sedikit perubahan. Kenapa mundur? Karena minat masyarakat pada periode Victoria itu pada drama kurang begitu baik ya. Jadi rendahnya minat masyarakat Inggris pada periode ini pada genre sastra drama. Kemudian pada tahun 1860-an Ratu Victoria itu sedikit berminat pada cabang seni ini ya, atau genre sastra ini, drama, jadi sudah mulai muncul ya. Nah, kemudian ada dua penulis drama terkenal pada periode Victoria ini yang harus teman-teman tahu. Siapa saja di situ? Ya, Thomas William Robertson dan Oscar Wilde. Ya, jadi ada dua sastrawan pengarang drama di periode Victoria. Ya, ada Oscar Wilde, Thomas William Robertson. Kalau kalian mungkin sedikit asing ya, sedikit asing tidak? Ya, sedikit asing. Nah, supaya tidak asing kalian harus tahu ya, kalau Budia lebih familiar dengan Oscar Wilde ya, karena saya pernah membaca karyanya ya, karya sastranya. Kemudian untuk acuan buku teman-teman ya, jadi untuk acuan buku untuk materi kita di periode Victoria ini kita menggunakan dari Samekto ya, kalian pasti udah punya kan ya? Ya, ini Samekto adalah buku yang kita gunakan untuk mata kuliah ini ya, Survey of English Literature. Jadi kalian jangan lupa, kalian bisa cari ya Samekto dengan judul Ikhtisar Sejarah Kesusastraan Inggris. Ya, jadi ini bahan acuan buat kita semuanya dan termasuk nanti untuk penugasan. Ya, jadi teman-teman nanti akan ada sesi penugasan yang terkait dengan dengan materi di periode Victoria. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman ya. Jadi kesimpulan pada materi periode Victoria di di kesusastraan Inggris periode Victoria, kita akan membahas kesimpulan ya dari perkembangan prosa, puisi dan juga dramanya. Nah, kita lihat ya kesimpulan. Bagaimana mengalami kemajuan pesat pada apa? Pada bidang apa teman-teman? Tuh. Jadi di periode Victoria itu mengalami kemajuan pesat saat di periode Victoria itu mengalami kemajuan pesat di prosa dan puisi. Bagus sekali. Kemudian di periode Victoria ini muncul apa teman-teman? Surat kabar. Ya, surat kabar dan terbitan berkala. Ya. Kemudian kita mendengar tadi sudah membicarakan mengenai prosa didaktik. Ya kan, prosa-prosa yang dihasilkan di periode ini disebut sebagai prosa didaktik. Kalau prosa kan bisa novel ya kan. Sudah ada novel di sini ya, dan novel didaktik atau novel masalah atau problem novel ini sangat banyak dihasilkan ya. Karena memang latar belakang revolusi industri itu sendiri yang memunculkan tema-tema mengenai sosial masyarakat ya, karena tadi kita sudah sedikit membahas mengenai revolusi industri ya. Itu adalah salah satu faktor tema-tema tentang sosial kemanusiaan dan sebagainya ya. Karena kalau kita bicarakan lebih lagi mengenai revolusi industri itu ada sisi baik dan sisi buruknya, dan itu juga mengacu atau mempengaruhi prosa atau sastra-sastra yang dihasilkan pada periode ini. Kemudian masalah-masalah sosial, ilmiah, dan keagamaan menjadi subjek puisi dan prosa tentunya di periode
Victoria. Drama sedikit mengalami kemunduran karena adanya apa? Iya, karena kurangnya minat masyarakat. Jadi yang bisa dibilang prosa dan puisi ini mengalami kemajuan yang pesat, tetapi tidak di drama. Tetapi sedikit perubahan ya tadi teman-teman, bukannya mundur banget tidak, tetapi ada kepedulian dari Ratu Victoria ya, yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kemudian munculnya dua sastrawan ya, pengarang drama tadi, salah satunya adalah Oscar Wilde ya. Nah kemudian untuk penugasan teman-teman ya, nah ini penugasan untuk periode Victoria ya. Jadi teman-teman nanti saya akan membagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja ya, 4 orang saja. Kemudian apa yang dibahas ya, apa yang perlu didiskusikan. Kalian menyebutkan 3 karya prosa, siapa ini? Charles Dickens. Karena periode Victoria itu banyak sekali novel ya, novel-novel didaktik, dan salah satu ya pengarang novel yang paling produktif di periode Victoria adalah Charles Dickens ya. Nah ini penting teman-teman, kalian menyebutkan 3 karya prosa ya dari Charles Dickens. Nah kemudian selanjutnya apa lagi? Menjelaskan tokoh dan penokohan. Kalian paham ya perbedaan tokoh dan penokohan? Sudah tahu kan ya? Nah kalian sebutkan dan jelaskan tokoh dan penokohan, isu sosial yang diangkat dari karya prosa dari Charles Dickens ya, dan menjelaskan alur cerita prosa. Tugasnya diketik rapi menggunakan format MS Word atau PDF ya. Kemudian nanti ya diupload atau diunggah di laman LMS ya, di e-learning management system. Oh, terkait dengan penugasan mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk penugasan ini. Sudah cukup jelas? Oke, ya, jangan lupa untuk diunggah di LMS ya, dan perhatikan. Oke, mungkin untuk waktu, bagaimana waktu? Minggu depan bisa terselesaikan untuk 1 minggu pengerjaan untuk kelompok? Iya, sangat bisa ya. Hari ini tanggal? Ya, 19, berarti tugasnya paling lambat tanggal 26 diunggah di LMS. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama di minggu depan. Jadi itu saja untuk hari ini teman-teman ya, pertemuan kita di kelas. Kita sudah banyak membahas mengenai periode Victoria ya, sastrawan, dan bagaimana perkembangan karya sastra mulai dari prosa, puisi, dan juga drama. Jadi terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi ya, di simaknya masing-masing di kolom kehadiran ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan ya.